Pelajaran kita kali ini adalah pendidikan Al-Quran. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji kembali ya tentang bagaimana manusia itu sehingga dianggap atau dikatakan makhluk yang paling sempurna, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Quran surat At-Tin ya. Kemarin waktu pertemuan kita sudah kita membaca ya, masing-masing sudah enggak? Iya. Nah, tujuan kita pembelajarannya hari ini adalah bagaimana memahami tentang makna setiap ayat yang terkandung di dalam Quran surat At-Tin. Tapi sebelumnya itu kita membaca dulu ya. Oh ya, apakah hadir semua? Siapa yang tidak hadir, Nak? Ilham. Kenapa dia tidak hadir? Sakit ataukah izin? Ada informasinya? Kalau siapa lagi? Sayuri sama Soman. Kalau Soman sakit. Jadi yang tidak ada informasinya, supaya ketua kelasnya atau sekretaris atau yang dekat dengan dia menghubungi Nak ya. Siapa tahu dia sudah meninggal, ataukah ada keperluannya, ataukah sinyalnya tidak ada, ataukah handphonenya bermasalah sehingga dia tidak bisa memberikan informasi. Kita tidak bisa tahu masalah ajal Nak, karena ajal itu bisa tiba-tiba. Contoh di Israel Palestina, tiba-tiba bom jatuh, bukan cuma satuan, puluhan bahkan ratusan. Rumah sakit Gaza dibom, itu langsung 500 orang loh yang meninggal. Jadi artinya bahwa ajal kita ini kita tidak ada yang tahu Nak ya. Tidak memandang usia, apakah anak-anak, orang tua atau balita, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kalau ada kawannya yang mungkin tidak ada informasinya, kalian berhak untuk mencari tahu. Siapa tahu dia di perjalanan ke sini tapi mau ke motornya, tidak ada juga sinyal apa Nak? Iya Nak, iya. Nah, itu ya. Jadi itu tujuannya Nak. Apa gunanya? Untuk menanamkan rasa kepedulian antara sesama teman. Kemudian hindari yang namanya saling membuli, karena bisa menyakiti perasaan temannya. Bikin perasaan yang bikin adem ya. Ketika kenapa Nak? Iya silakan Agus ya. Bikin suasana membuat temannya nyaman ketika bersama. Kalau umpamanya bersunda gurau, sampaikan aku sunda gurau, minta maaf kalau tersakiti tadi. Di pren umpamanya tuh, karena biasa itu yang membuat kita rindu ketika kita tidak bersama lagi karena adanya sunda gurau. Nah, itu ya. Tapi jangan juga berlebihan. Ya, jangan juga berlebihan. Nah, itu ya. Baik, kita sama-sama dulu membaca Quran surat At-Tin ya. Baik, kita sama-sama ya. Ada yang sudah hafal? Ada berapa ayat? 8 ayat ya. Kita sama-sama saja ya. Sekaligus memperhatikan panjang pendeknya. Nah, itu ya. Kemudian kurangi dulu bermain-main dulu ya. Kurangi dulu bermain-main saat kita membaca kalam ilahi ya. Karena ini adalah wahyu, artinya perkataan Allah. Kemudian kita hanya menjadi mediasi untuk menyampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah benar enggak? Apa awalnya kalau kita ada membaca Al-Quran? Ta'awudz ya, ta'awudz, baru basmalah. Baik, kita ulang ya. Sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu ya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahazal baladil amin.
laqad khalaqnal insan. Laqad khalaqnal insan. Insana fi ahsani taqwim. Insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illallazina amanu. Illallazina amanu wa amilus salihah. Falahum ajrum ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik anak-anakku semua, ternyata ada beberapa keistimewaan dengan membaca Al-Quran, lalu kita membacanya dengan penuh adab, ya. Tapi saat ini kita kondisikan saja karena proses pembelajaran. Ada juga memang orang kesengajaannya, ketika dia ada di masjid ataukah dia ada di dalam rumah. Namun di sekolah kita ini adalah proses pembelajaran, memberikan informasi tentang bagaimana adatnya ketika membaca Al-Quran. Tentunya tadi diawali dengan ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian berpakaian rapi, apalagi berperilaku yang baik, kemudian menghadap kiblat. Jadi itu kita dapat pahala kalau kita menghadap kiblat. Tidak juga dilarang kita kalau tidak menghadap kiblat. Tapi biasanya juga didahului dengan berwudu. Hanya saja kelebihannya kalau kita berwudu kita memperoleh pahala 10 kebaikan. Itu ya. Kalau bukan 10 20 pokoknya ada keistimewaannya. Tetapi kalau kita tidak mengambil air wudu, kita hanya memperoleh pahala 1 pahala saja. Nah, yang membedakan yang kedua lagi dengan kitab-kitab yang lainnya, ketika kita melafazkan huruf-huruf Al-Quran, ya, kita mendapatkan berapa? Setiap hurufnya 1 pahala sama dengan 10 kebaikan. Alif, lam, mim, ada 3 huruf. Itu ya. Maka alif, lam, mim ini 1 huruf 1 pahala, berarti kita dapat 3 pahala sama dengan 30 kebaikan. Nah, kalau sampai 8 ayat, coba dihitung. Inilah keistimewaannya yang merupakan salah satu mukjizat daripada Al-Quran dibandingkan dengan seluruh kitab-kitab yang ada. Oleh karena itu, alhamdulillah karena kita sempat membacanya. Dan selanjutnya saya mengarahkan kalian, silakan buka mulok. Ada buku muloknya itu, e-booknya. Di situ tertera makna kandungan ayat. Atau begini saja, saya bagi kelompok ya. Di sini wattini wazaituni wa tur sinin wa hadzal baladil amin, ya. Kemudian di sini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Sampai di sini. Ini kecuali illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajarum ghairu mamnun. Baru dari Dimas ke sana, ya. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Berarti ada 4 kelompok, masing-masing ada 2 ayat.
tugasnya kalian buka di Google ataukah di ebook Mulok ya, mengenai makna kandungan ayat. Maknanya ada di dalam Mulok. Iya, maknanya itu setiap ayat ada maknanya, bukan artinya. Quran surat Tin. Silahkan kalian cari, baru kita sama-sama menyampaikan ya. Silahkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kalian cari dulu ya. Kasih waktu 5 menit. Iya nak.